bayi dalam kandungannya gitu. Jadi kita pisahkan mana sih proses pertumbuhan, mana sih proses perkembangan gitu. Kalau proses pertumbuhan itu berarti kita akan melihat tentang fisik gitu, tentang fisiknya ya, dalam artian bagaimana tingginya, bagaimana berat badannya, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar perut gitu ya. Nah, itu yang harus dilihat semuanya tentang perkembangan, pertumbuhan. Apakah gizinya mencukupi atau tidak. Kemudian, untung banget sih ini sebentar ya. Semuanya sama sih. Teman-teman yang lain bunyi sambil dengerin seminar perawatan jiwa. Kenceng banget ya, dari mana ya kencengnya? Jadi kita akan lihat bagaimana seseorang itu tumbuh dengan baik. Ya, tentunya banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu tumbuh dengan baik atau tidak tumbuh. Yang dimaksud dengan tumbuh artinya setiap tahap usianya itu bertumbuh dengan tepat gitu, sesuai. Oh, anak usia sekian, berat badannya sekian, tingginya sekian, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya. Apa sih yang dimaksud perkembangan? Artinya di luar pertumbuhan, ini lebih kepada perkembangan emosi, perkembangan kepribadian, perkembangan cara dia berpikir, bagaimana bersikap. Nah, itu yang harus kita lihat dari perkembangan. Beda dengan pertumbuhan, gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat perkembangan itu akan berkaitan dengan aktivitas motorik yang ada pada orang tersebut. Ya, dan perubahan-perubahan psikologi apa yang mengikuti di usia anak tersebut. Nah, oleh karena itu nanti di tumbuh kembang sehat di asuhan keperawatan jiwa sehat itu nanti akan kita soroti tentang perkembangan. Bagaimana ibu hamil dalam memelihara kehamilannya selama 3 triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Bagaimana bayi itu tumbuh dan berkembang, bagaimana perkembangan bayi, bagaimana perkembangan prasekolah, bagaimana perkembangan balita, perkembangan toddler, bagaimana perkembangan usia sekolah, kemudian bagaimana usia remaja, bagaimana dewasa, bagaimana lansia. Itu yang harus kita ikuti sepanjang rentang kehidupan manusia itu sendiri. Kita berharap di setiap tahapan-tahapan itu nanti kita menemukan perkembangan-perkembangan seperti apa yang ada pada orang tersebut atau individu tersebut. Kemudian apakah sudah sesuai dengan teorinya. Ketika kita menemukan bahwa dia tidak sesuai dengan teorinya, maka sesegera mungkin harus dikonsultasikan. Kenapa dikonsultasikan? Karena kita akan mencari di mana letak permasalahannya. Kemudian apa stimulasi yang bisa kita berikan untuk memaksimalkan perkembangan tersebut. Apabila terjadi hal yang menyimpang, di sini ketahuan dari awal gitu ya, sehingga nanti proses dampaknya, kemudian kita akan coba mengurangi kecacatannya diperoleh. Nah, seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas nanti sama-sama ya, kita diskusi waktu topiknya tentang jiwa sehat. Nah, kita mulai dulu dengan perkembangan intelektual. Kalau seperti kata intelektual, ini larinya kemana coba? Ayo kita diskusi. Halo? Halo? Ada yang dengar Ibu nggak? Halo? Ya, Ibu terdengar. Nah, ayo dong. Kita diskusi aja. Kalau intelektual larinya kemana, Neng? Izin jawab Ibu ke daya pikir, pengetahuan. Ya, oke. Daya pikir dan pengetahuan. Mulai di usia berapa intelektual ini sudah mulai terbentuk?
Ayo. Izin menjawab Ibu, 5 tahun bukan ya Bu? 5 tahun nggak bisa. Intelektual itu sayang mulai terbentuk sejak dia dalam kandungan, sebetulnya sudah ada. Tinggal lagi nanti orang-orang di sekitar dia memfasilitasi, mengasah mau seperti apa. Karena setiap orang ketika dia ada dalam kandungan itu sudah punya IQ sendiri-sendiri. Ya, pada saat intelektual kan tergantung dari IQ-nya ya. Pada saat dalam kehamilan, apakah dia mengalami infeksi atau dia mengalami satu hal yang mengganggu perkembangan intelektualnya. Nah, ketika ini terjadi, maka pasti IQ-nya tidak berada pada level normal. Gitu ya. Kalau ada hambatan, ada kendala pada perkembangan intelektual dia, terutama ini masalahnya ada di fungsi otaknya, maka dia akan terlahir nantinya ada kekurangan, mungkin levelnya di bawah normal. Tapi akan berbeda ketika pada saat kehamilan si ibu menstimulasi anak yang ada dalam kandungannya dengan berbagai hal. Misalnya contoh, ibu hamil sekarang kan pengen anaknya pintar-pintar ya. Tiap hari dia makan minimal 2 butir telur ayam rebus. Direbus aja 2 butir telur ayam. Maka tingkat intelektual anak yang dipersiapkan oleh dia adalah tingkat intelektual di atas batas normal. Kemudian kasih sayang yang dia berikan ketika dalam kandungan, penerimaan dia untuk kandungannya, stimulasi mungkin dia perdengarkan musik-musik yang merangsang untuk perkembangan intelektual. Misalnya dia pasang musik Beethoven, saya nggak tahu nomor berapa Beethovennya. Tapi itu bisa merangsang perkembangan intelektual. Sehingga pada saat dia terlahir, tentu dengan intelektual yang berada, IQ-nya berada di atas batas normal. Nah, sekarang yang terpenting adalah ibu ini mengerti atau tidak bahwa perkembangan intelektual bisa dimulai dari awal, yaitu dalam kandungan. Setelah dia lahirkan, ada masalah nggak di dalam otaknya? Kalau misalnya dia mengalami kalau dulu kan bayi tidak lahir bisa di forceps atau dia di vakum. Itu akan menghambat karena ada tekanan pada saat bayi akan dilahirkan, otaknya ditekan kepalanya. Ada masalah di otaknya nanti. Nah, itu sekarang nggak berlaku lagi karena dokter mengambil sikap sekarang seksio, lebih aman, otaknya aman gitu. Nah, ini akan lebih bagus lagi, ya. Nah, tentu nanti perkembangan intelektual itu akan berhubungan dengan pertumbuhan saraf. Kita tahu saraf-saraf kita itu ada miliar, bukan 1-2 ya, tapi miliar. Nah, tapi apakah dia bisa matang? Apakah dia bisa berfungsi dengan baik? Ketika ini matang, apa artinya dia dendritnya kuat, kemudian saraf-saraf aksonnya kuat, ya, maka semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan tumbuh dengan baik. Diharapkan dia kuat itu dasarnya. Nah, nanti pada saat stimulasi rangsangan untuk intelektual ini diberikan pada saat dia sesuai dengan usianya, ya. Diberikan misalnya mainan usia 3 tahun, ya diberikan pada anak umur 3 tahun. Mainan untuk sekian diberikan pada anak-anak seperti itu. Nah, itu akan meningkatkan tingkat intelektual dia. Ya. Di antara kita ini kan semua banyak kan perempuan ya, nanti jadi calon ibu. Nah, ini perkembangan ini perlu diikuti dari awal. Ya. Terus kecerdasan ini tergantung tadi inteligensinya ya. Ini mengarah pada penciptaan kondisi optimal dari keberlangsungan hidup orang tersebut. Ya, tergantung pada lingkungan juga tadi ya, untuk membantu dia menstimulasi. Kan seorang anak itu tidak bisa berkembang inteligensinya dengan sendirinya tanpa ada rangsangan dari orang lain di sekitar dia. Tanpa ada lingkungan yang dikondisikan untuk dia berkembang secara inteligensi. Ya. Nah,
ada interaksi dirinya dengan orang di sekitar, ada interaksi dirinya dengan lingkungan di sekitar. Ini membuat seseorang berpikir. Nah, ketika proses berpikir inilah terjadi kecerdasan. Nah, kecerdasan ini tentu membuat equilibrium atau keseimbangan ke arah yang adaptif ya. Sifatnya tentu sensorik, motorik, dan kognitif. Kenapa sensorik, motorik, dan kognitif gitu? Karena setiap kali seseorang itu melihat, mendengar, merasa, terus meraba, ya, dengan menggunakan 5 inderanya, dia akan berpikir apa sih ini? Ya, proses sensori itu terjadi di 5 indera. Kemudian dia berpikir, mengeluarkan respon. Bentuknya apa? Pemahaman terhadap kondisi dan juga motorik atau apa hal yang akan dia lakukan kerjaan kita. Di situ juga bersama dengan kognitifnya dia akan mikirin habis ini apa sih yang akan terjadi. Kemungkinan akan terjadi apa? Bagaimana ini harus dilakukan dan sebagainya. Ini selama kita melakukan satu pekerjaan, kita nggak pernah lepas dari proses berpikir dengan kognitif kita. Gitu ya. Pasti kita akan mikirin, kalau saya melakukan tindakan A, apa yang akan saya dapat dari A? Atau apa risiko yang saya akan dapat dari A? Itu pasti kita akan pikirkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, perkembangan intelektual diawali dengan kemampuan dunia luar. Sebelumnya, dia akan mengenal dunia dirinya sendiri. Seorang bayi memulai mengenal dirinya sendiri lewat apa coba? Ayo jawab. Ayo. Neng, ayo jawab. Seorang bayi menilai dirinya, menilai kebutuhannya, ya, melalui apanya? Kalau nggak dijawab, Ibu nggak terusin. Halo. Halo, masih nyambung nggak ini? Izin menjawab, Ibu. Iya. Bayi membutuhkan kebutuhan itu melalui menangis, Ibu. Menangis. Oke, itu respon dia ya, menangis. Tapi dia mengenal dirinya lewat apa? Yang paling utama, yang paling awal mengenal dirinya lewat apa? Ayo, Anda nggak ingat ya? Karena memang Anda nggak ingat, saya juga nggak ingat apa yang terjadi. Lewat oral, lewat mulutnya. Dia belum tahu apa-apa, tapi yang pertama dia ketahui bahwa dari mulutnya dia mendapat air, si ibunya. Dari mulutnya dia digendong ibunya, mendapat apa? Kasih sayang. Dari mulutnya dia menatap ibunya, ada interaksi di situ. Ya, psikologisnya dia dapat perlindungan, dapat interaksi, dapat tempat untuk mengeluh. Jadi dari situ nanti mengenal dunianya lagi beda lagi, ya, karena nanti usianya berkembang, bisa lewat analnya, bisa lewat genitalnya, nah itu lain-lain lagi, ya. Tapi awal sekali dia mengenal lewat mulutnya. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak enak, nanti responnya tadi temanmu bilang menangis. Entah karena dia memang tidak nyaman, entah karena dia sakit, entah karena dia butuh sesuatu. Memang pada awalnya respon ini tidak terkoordinir dengan baik. Oleh karena itu seorang ibu harus paham betul apa arti tangis seorang bayi. Karena begitu bayinya nangis, dia akan kontrol nih, ada apa dengan bayiku? Apa sih yang jadi masalah dengan bayiku? Ini yang memang harus terjadi.
Nah, nanti di dalam perkembangan ini akan ada masalah ketika bayi butuh sesuatu, dia nangis teriak-teriak sampai dia berhenti lagi. Ternyata tidak ada orang yang merespon. Timbul kekecewaan di dia. Kok aku butuh bantuan, aku butuh pertolongan, kok nggak ada yang kelihatan yang menghadap di depan mataku. Yang terbaik adalah ibunya. Ketika ibunya mendengar ada tangisan bayi, ibu segera datang ke hadapan dia. Karena dia mengenal respon pertama adalah ibunya yang dia kenal. Kalaupun ibunya misalnya bekerja, hanya libur, hanya istirahat cuti, melahirkan 3 bulan, setelah itu tidak memegang bayinya lagi, harus ada pengganti ibu yang siap ketika bayi berkomunikasi lewat tangisannya, karena memang belum ada yang bisa dia lakukan. Dia refleks saja melakukan kegiatannya. Nanti setelah 4 bulan lebih, baru refleks-refleksnya itu berkurang, baru respon yang benar, yang terkoordinasi. Di 6 bulan aja, 5 bulan, 6 bulan baru bisa mama, papa, dada, baba. Tanpa bisa kita artikan apa makna dari mama, papa, dada, baba. Ya. Selanjutnya, perkembangan intelektual ditujukan pada perilakunya, yaitu menolak dan memilih sesuatu. Oke. Nah, pada tahap ini terjadi proses analisis, evaluasi, menarik kesimpulan, memutuskan. Kayak tadi yang Ibu bilang, kalau aku nangis, kalau aku berteriak, apa yang akan terjadi ya? Dia memikirkan, untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi siapa yang akan muncul menjawab pertanyaan permintaanku, menjawab tangisku. Menarik kesimpulan, siapa sih yang akan menolong aku, dan memutuskan, oh kalau aku berteriak seperti ini, tangisanku seperti ini, maka aku akan ditolong. Kemudian dengan cara itulah saya akan selalu berteriak, menangis. Menangisnya ketika apa ya? Oh, ketika saya buang air besar, saya nangis. Ketika saya buang air kecil, saya menangis. Ketika saya lapar, saya menangis. Ketika saya sakit, saya menangis. Ketika saya digigit semut, saya menangis. Nah, satu-satunya pembicaraan yang bisa dilakukan adalah dengan menangis. Nah, proses ini terus berkembang, analisis, evaluasi, kesimpulan, memutuskan mana yang baik, itu merupakan satu proses belajar yang diperoleh individu dari lingkungannya. Dia tetap berkembang terus. Kita nggak bahas pertumbuhannya, berapa beratnya, berapa tingginya, nggak. Kita nggak bahas itu. Tapi bagaimana dia berkembang, ya dia pikirkan, intelektualnya berpikir. Nah, perkembangan ini terus berlanjut sampai mampu dia mengambil satu sintesa, merangkai perkembangan apa yang menjadi pemikiran dia. Nah, ini perkembangan di kognitifnya. Ya, rangkaian perkembangannya disebut perkembangan kognitif. Apa tuh? Berapa bayarin sekarang hanya bendahara Nah, Piaget ini salah satu ahli psikologi, itu membagi perkembangan kognitif menjadi 4 bagian, yaitu masa sensorik motorik ini pada usia baru lahir sampai 2,5 tahun, masa preoperasional 2 sampai 7 tahun, masa konkreto parasisial 7 sampai 11 tahun, dan masa operasional 11 tahun sampai dewasa. Ya. Apa nih di masa sensorik? Bayi mulai mengenal lingkungannya dengan penginderaan, tadi sudah Ibu bilang ya, dan menghasilkan reaksi motorik berupa refleks. Pada masa praoperasional,
Kemampuan ini mulai dimunculkan dalam bentuk simbol untuk melakukan tindakan apa ya dari apa yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan. Nah, masa konkreto ini melakukan tugas secara konkret dari apa yang dia pikirkan. Masa konkreto kan tadi sudah usianya ya, mulai mengembangkan proses berpikir. Ini anak sudah bisa sekolah, sudah bisa bergaul dengan lingkungan yang lebih luas. Artinya kalau kemarin-kemarin dia usia bayi, usia balita, yang dia pelajari adalah lingkungan di rumahnya, apa yang dilakukan orang-orang di rumahnya, bagaimana karakteristik orang-orang di rumahnya, itu yang dia pelajari hanya sebagian saja. Kalau dia punya ibu ya dia pelajari ibunya, bapaknya, kemudian dia pelajari saudara-saudaranya satu rumah dengan dia. Tapi kalau dia sudah masuk pada usia sekolah, maka ia akan luas lagi. Dia akan melihat lagi lebih banyak. Nanti terkadang dia juga mulai membandingkan, kok di keluarga saya seperti ini, kok di keluarga yang lain seperti itu. Nanti dia akan mengambil sesuatu di dalamnya. Oh, ini yang menurut saya baik. Mana ada pemikiran seperti itu. Oh, ini yang tidak baik. Ada aturan, norma, ya, yang dilakukan di keluarga ini kurang baik. Dia nggak akan ikut, nggak akan meniru seperti itu. Jadi proses pikir inilah yang dipentingkan. Ya, proses ini yang dipentingkan dalam rangka dia mengidentifikasi apa yang ada di lingkungannya. Kemudian menegasi atau mengingkari sesuatu yang dia dapat dari lingkungan. Dan juga mencari hubungan timbal balik. Ketika dia berbuat seperti ini, apa yang direspon dari lingkungan? Ya, ini masa konkreto. Nah, masa operasional ini sampai dengan dewasa, seseorang itu sudah mampu berpikir abstrak. Dia tidak lagi selalu diajari. Nah, ketika masa konkreto prarasional belum rasional, itu dia masih banyak diajari, masih banyak salah menarik hubungan, ya, masih salah mengartikan, menyimpulkan, seringkali seperti itu. Tapi pada masa operasional dia harus bisa berpikir sendiri. Sesuatu yang abstrak yang dia peroleh dari lingkungan ini perlu dia pikirkan dengan baik sampai dia menemukan satu kesimpulan yang dinyatakan sebagai satu hipotesis. Oh, kalau ini begini artinya adalah ini. Dan itu tidak terbantahkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia pelajari, berdasarkan apa yang dia alami, berdasarkan teori-teori yang ada. Bentar ya. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga pada operasional, pada masa dia aktif bekerja sendiri, mencari untuk dirinya sendiri, dia sudah dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada dirinya dan apa yang menarik untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Pada operasional ini, dia akan memikirkan, aku kalau gitu mau bercita-cita menjadi ini. Cita-citanya tadi itulah yang menjadi hal yang dia pikirkan. Kalau menjadi A, menjadi perawat, saya akan mendapat keuntungan, saya akan mendapat kebahagiaan seperti ini. Tapi kalau saya mengambil sebagai lulusan PLN, maka saya akan seperti ini. Kalau saya lulusan dari fisioterapi, saya akan seperti ini. Kalau lulusan kebidanan, saya maka akan seperti ini. Itu yang akan menuntun dia untuk bisa menjadi dirinya dan juga menghasilkan sesuatu dari hasil pemikirannya dia. Ini nanti berkaitan dengan fee yang menunjang kehidupan dia kelak. Oleh karena itu ketika ditanya anak SD, anak TK kita tanya, nanti udah besar mau jadi apa? Jadi presiden. Tanya lagi ketika dia SD. Udah SD mau jadi apa? Berubah lagi. Belum ada ketetapannya. Karena dia masih masa
pra-rasional. Dia belum mikir, dia cuma lihat, oh sesuatu itu enak, oh sesuatu itu seperti itu, oh, saya mau kayak gitu. Yang harusnya sudah mantap itu nanti di SMP, di SMU. Dia sudah bisa memperkirakan, ini loh karir yang akan saya tempuh. Ini loh yang saya akan pikirkan menjadi pegangan kehidupan saya ketika saya memilih jurusan ini. Karena dari sini saya mendapat sesuatu. Buat diri saya, buat keluarga saya, terserah. Nanti sesuatunya itu apa ya, terserah dia. Apakah itu larinya ke finansial, atau itu kebahagiaan, atau apa. Tergantung dari dia memikirkannya. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih banyak nih. Halo, ayo. Ibu 1 jam ya, nanti yang sisanya Anda diskusi. Ayo tanya dulu. Halo. Udah cukup ya? Udah paham? Halo, kemana sih? Nggak ada yang dengar Ibu ya? Halo. Iya, Halo, paham, halo. Ibu. Gimana ini? Gimana ini? Yang jawab cuma 1 orang loh. Yang lain masih ada kah atau ngantuk? Berhenti nih Ibu kalau ngantuk. Ngantuk apa lanjut nih? Lanjut, Ibu. Oke. Lanjut. Sekarang kalau Ibu tanya, tolong ingat pada masa Anda TK, bagaimana ya proses pikir Anda? Sama intelektual Anda. Bisa nggak jawab? Jelasin ke Ibu. Salah satu deh. Masih ingat nggak ketika TK apa yang dipikirkan, apa yang terjadi, bagaimana perkembangan intelektual itu, gitu. Ayo. Adakah yang masih ingat? Ini tergantung pada ini ya. Tergantung pada daya ingat juga ini. Ya, satu dulu. Siapa yang mau jelaskan? Ini TK saya masih ingat ini. Nah, ayo. Ya, Neng, jangan buang waktu, Neng. Masuk, Ibu. Iya. Silakan. Saya ini dari kelas 2A. Iya. Memberi tanggapan mengenai dulu saya TK ya, Bu. Seperti Iya. itu. Kalau saya TK-nya itu sistemnya sebelum masuk itu jadi setiap Senin, Selasa, Rabu. Maksudnya tiap masuknya itu beda, Bu. Kalau Senin misalnya ada upacara dulu itu. Lalu kalau Selasanya biasanya ada kelas nyanyi dulu, Bu, kayak kumpul dulu di tempat biasa upacara. Jadi kita kayak apel gitu, Bu, apel nyanyi. Lalu tiap Sabtu Minggunya itu biasanya ada kalau nggak berenang sama mewarnai. Jadi tiap minggunya beda-beda, Ibu. Seperti gitu. itu. Ya. Oke, cukup. Ya. Oke, makasih. Sekarang persoalannya kita TK masih diingat. Anda kan baru selesai SMU 2 tahun ya. Jadi kalau kita tarik mundur dari yang sekarang ke 2 tahun, ketika Anda di SMU pasti itu hafalannya banyak. Bisa Anda jelaskan banyak banget. Karena itu semua ada di memori Anda gitu ya. Peristiwa-peristiwa apa yang menyedihkan dan yang menyenangkan itu pasti terekam dengan jelas. Karena dia baru kita tinggalin gitu. Baru berlalu dalam sejarah hidup kita. Tapi kalau saya tarik lagi ke SMP, mungkin Anda jelasinnya sedikit. Ya, sedikit karena memorinya nggak sampai ke situ. Saya tarik lagi ke SD juga mungkin makin sedikit. Nah, saya tarik ke TK, tadi sudah dijawab sama temanmu. Masih ingat dia ada hari-hari yang berbeda dengan kegiatan yang berbeda. Masih untung kayak gitu. Ya, kemudian kalau saya tarik lagi ke usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada nggak bisa jelasin?
Nggak ada, mungkin dia lupa ya. Karena semuanya ini sangat tergantung dengan materi penyimpan yang ada di otak kita. Ketika kita punya otak tidak support untuk bisa merekam memori dengan baik, karena ada nanti kehilangan bagian-bagian dari memori ketika kita, kalau memori itu gini, ketika ada satu peristiwa kita tidak berkonsentrasi, kita tidak merekam dengan baik, maka yang tertekan hanyalah sebagian-sebagian saja. Nah, yang sebagian-sebagian saja inilah yang masuk dalam kotak memori kita. Jadi kalau ada ditanya lagi itu Anda lupa, nggak tahu. Nggak bisa untuk menggabungkan, nggak bisa untuk menyatukan apa yang menjadi masalah pada saat itu. Apalagi kalau ini ternyata bergerak pada kondisi yang membuat hati sedih, membuat traumatik, membuat kekecewaan, itu akan disingkirkan. Karena otak itu tidak mau menjadi beban juga. Tapi apa yang membahagiakan itu mudah untuk diingat, ya. Ini kan berkaitan intelektual di otak kita sendiri. Kalau kita bandingkan seperti laptop, komputer, otak itu adalah CPU-nya kita. CPU-nya kita. Ketika kita salah menekan tombol, salah kita mengaktifkan PC ini, komputer ini, maka hasilnya akan nge-hang. Sama dengan yang ada pada inteligensi kita. Ketika kita salah makan sesuatu sehingga dari gizinya tidak baik, otak yang jadi kurang bagus untuk berpikir, nah apa yang kita dapat? Nge-hang nanti. Atau otak kita kasih narkoba. Udah sentuhan sama narkoba ini agak sulit untuk kita pisahkan. Nah ini yang nge-hang nanti dia. Sama seperti itu. Oleh karena itu sangat perlu kita jaga otak kita ini. Jangan sampai dia terluka, jangan sampai dia menyimpan hal-hal yang membuat dia sedih, membuat dia lupa. Karena nanti kognitifnya juga nggak akan bekerja dengan sempurna. Ya. Nah, manusia yang baik, yang memang bagus, itu diharapkan dia kreatif, inovatif. Terus dia intelektualnya bisa berkembang dengan baik. Ada karya-karya besar yang dia lakukan sepanjang kehidupan. Bu, saya mah biasa-biasa aja. Boleh nggak? Boleh. Itu adalah pilihan Anda. Saya manusia biasa-biasa aja, Bu. Saya nggak mau melakukan ini, nggak mau melakukan ini. Nggak masalah. Mungkin level IQ-nya ya seperti itu. Sehingga kreativitasnya juga akan berbeda. Nanti ada di topik kita ya. Dengan tingkat IQ seperti ini, maka tindakan-tindakan yang bisa dilakukan hanyalah batasannya ini, kreativitasnya juga tidak ada dituntut untuk yang banyak, yang berbeda dengan tuntutannya ketika ketahuan bahwa dia intelektualnya tinggi. Nah, dari berpikir, berbuat, teknik akan berkembang, seni itu akan berkembang. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan manusia sendiri. Sekarang kita pikir, adanya laptop, komputer berkembang, adanya HP, itu dari mana? Dari pemikiran manusia. Manusia aku nggak mau capek ya, ngapain aku ngetik-ngetik? Salah kalau pakai mesin tik yang lalu kan salah. Ganti kertas ngetik ulang. Kalau nggak yang jelek ditip-ek, ngetik ditimpa lagi. Jangan seperti itu. Maka dia akan berpikir, mana sih cara yang terbaik, yang pintas barangkali, atau cara yang mudah, yang membuat saya tidak banyak mengeluarkan energi, tapi menghasilkan sesuatu yang saya harapkan lebih. Maka dipikirkanlah untuk menjadikan satu alat bantu seperti HP, laptop, apa saja. Ya, itu yang diperlukan. Seperti gini, lansia. Lansia butuhnya apa sih?
Kalau dia berpikir kreatif, oh aku tidak mau jatuh, apa sih yang akan saya lakukan untuk menopang supaya saya tidak jatuh? Oh banyak hal ini. Itu yang akan terjadi dan dia akan memfasilitasi dirinya supaya bisa mendapat apa yang dia pikirkan atau memodifikasi benda-benda yang ada di sekitar dia untuk membantu dia untuk kenyamanan ini. Nanti kalau ketemu dengan orang lain, ada pemikiran yang lebih terbuka lagi, baru dijadikan produk yang menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Ya, jadi janganlah kita nggak mau berpikir kreatif, lagi usia Anda tuh kreatif, motivasi, inovatif, termotivasi dengan baik. Ini sangat diperlukan. Cucu usia 5 tahun setengah. Dia yang itu minta ampun deh, suka banget bikin ini. Apa namanya? Uji coba buat volcano seperti apa, ada soda, ada dicampur lagi sama apa, terus nanti bisa menghasilkan ada letupan seperti gunung meletus. Proses itu yang dia pikir. Nah sampai satu waktu dia bilang, aku mau bikin sesuatu yang membuat bangga Indonesia. Anak 5 tahun loh, saya sampai kaget. Aku mau bikin sesuatu yang membuat bangga Indonesia. Apa artinya Indonesia buat dia? Tapi itulah keinginan dia. Dia ingin membuat sesuatu. Dan ketika dia mengerjakan sesuatu itu serius. Jadi waktu saya video call, sedang apa mas? Halo, cuma gitu doang. Sedang apa mas? Aku lagi serius nih. Itu jawaban anak umur 5 tahun. Oleh karena itu saya akan menuntut ke Anda untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bersemangat. Dan Anda lah yang sebagai penerus yang tua-tua. Seperti saya kan tinggal 2 tahun lebih, saya pensiun. Mengapa ini perlu? Karena harus ada peradaban manusia yang dipertahankan melalui perkembangan iptek. Nggak mungkin seperti itu. Ya, nah saya orangnya kan iseng, suka baca-baca nih, suka lihat-lihat YouTube. Di YouTube dibilang apa? Peradaban manusia abad kesekian yang sudah musnah. Diperkirakan itu Atlantis yang hilang. Pada saat ketemu sebagian diperkirakan sudah ada. Di zaman itu sudah ditemukan bentuk pesawat terbang yang modern. Nah, kok bisa peradaban itu hilang? Kok bisa peradaban yang sebegitu bagusnya tidak ada lagi? Pasti ada sisa-sisanya. Ya, sisa-sisa ini yang harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Tapi kita kan belum sampai menggali semuanya. Di mana sisa-sisa ini? Bagaimana ini bisa diteruskan? Oke ya. Karena manusia itu bisa membuat satu kehancuran, tapi manusia itu bisa membuat satu kemajuan yang besar. Anda bisa pikir aja tuh, lagi perang Rusia Ukraina. Dia kan menuju kehancuran. Apapun pasti akan berkurang dari apa yang sudah ada, dihancur-hancurin. Ya, ini yang harus ada di dalam pikiran-pikiran setiap kita untuk bagaimana sebetulnya berkembangnya manusia. Ya, bagaimana dia bisa mewujudkan kehidupan damai, mewujudkan dirinya untuk bisa berkarya, itu yang harus ada. Jadi seperti Anda, Bu, saya nggak mau kuliah aja. Bu, saya karena masalah ini kayak mengundurkan diri aja. Itu sedih loh. Ya, sedih banget. Jadi sebaiknya itu tidak terjadi karena kita dituntut untuk bisa memikirkan apa sih yang harus saya kembangkan untuk kehidupan saya secara individu. Nanti baru kita pikirkan lagi globalnya untuk keluarga, nah yang lebih besar lagi untuk komunitas kita, berkembang yang lebih besar lagi untuk negara kita, berkembang yang lebih besar lagi untuk dunia. Seperti itu. Oke?
Ya, itu berintelektual. Sekarang kita masuk pada perkembangan psikososial. Psiko artinya jiwa. Nah, ini mengikuti fase perkembangan pada setiap tahapan usia. Nanti Anda bisa belajar di perkembangan psikososial itu ada yang menurut Sigmund Freud, ada yang menurut kalau ada yang macam-macam ahli-ahli menentukan seperti ini. Ya, coba Ibu lihat dulu ini yang dari Oslanko. Perkembangan anak itu harus dilalui. Selama melalui itu pasti ada perubahan-perubahan, ya. Baik yang radikal dan yang hebat. Hanya persoalannya begini, kita tahu tahap perkembangan seseorang. Kita mau masuk ke tahap perkembangan apa? Yang terpenting disadari adalah ketika dia ada di tahapan itu, tugas perkembangan di tahap itu harus selesai. Jangan sampai tidak selesai. Kenapa? Karena akan berdampak pada perkembangan selanjutnya. Ketika dia masuk di tahap berikutnya, sisa perkembangan yang belum selesai terbawa masuk perkembangan berikutnya. Ya, sementara di tahap perkembangan berikutnya dia punya tugas tersendiri lagi, ditambah dengan sisa dari perkembangan sebelumnya. Ini terus kita akan lihat nanti kalau tambah naik lagi perkembangannya sesuai dengan usia dia, ketemu lagi yang sekian persennya. Kalau dia nggak selesai dari bawah, terbawa terus nih tugas perkembangan yang awal. Misalnya dari 100% dia hanya terpenuhi 80%. Dia naik ke level kedua, dia masih punya bawa kekurangan 20%, cuma di sini bisa menyelesaikan 10%. Berarti 10%-nya naik di level ketiga. Begitu terus dia akan bawa. Sampai kapan tugas perkembangan ini? Nah, kalau sudah ketemu ada yang tertinggal di periode sebelumnya, tidak terpenuhi di periode sebelumnya, yang tertinggal tadi ini bermasalah. Ya, dan harusnya itu sampai seluruh tugas perkembangan itu teratasi, sehingga tidak membuat dia mengalami perubahan perilaku nantinya. Ya, bagaimana perilaku dia terhadap lingkungan sosialnya, itu psikososial. Nah, keguncangan terjadi pada ketiga atau tahun keempat menurut tadi Trost itu periode pertama. Kenapa seseorang itu mengalami gangguan jiwa? Kalau kita cari faktor predisposisinya, terkadang kita nggak sadar bahwa itu terjadi di usia-usia yang sangat muda, ketika dia masih di TK. Ini yang terbawa terus, ini yang menjadi kerikil dalam kehidupan dia. Terus nanti dia pikirkan itu, kekecewaan dia, ketidaksukaan dia, kesedihan dia, masih dia simpan. Ya, nah kita lihat periode berikutnya terjadi pada usia permulaan pubertas. Pubertas ini kan mengenal diri dia. Ditambah lagi mengenal lingkungan dia, teman sebaya dia, apa penerimaan sosial terhadap dia. Nah, kalau di masa pubertas ini juga tidak baik, tidak mulus. Misalnya dia tidak diterima di dalam kelompoknya, akan bermasalah. Dia mungkin akan menarik diri, dia menghindari orang-orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, nanti akan terjadi perubahan-perubahan perilaku pada orang tersebut. Ya. Nah, Roh ini membagi perkembangannya menjadi 3, masa anak-anak, masa serasi, dan masa kematangan. Di tiap masalah, 3 tahapan ini dia harus selesaikan dengan baik. Itu aja kuncinya, ya. Nah, biasa membagi perkembangannya menjadi 4. Tergantung pada prinsipnya itu aja, setiap tahapan mau siapapun itu harus diselesaikan dengan baik, gitu ya. Nah, sorry.
Kita lihat menurut Piaget itu terbagi 4, prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan mahasiswa. Masa yang paling vital, masa yang emas, ya. Ini ada pada usia masa prasekolah. Apa yang dia lakukan di sini? Yang pertama, dalam kehidupannya merupakan sumber keenakan dan ketidakenakan. Dia mulai mikirin, mulutnya mengeksplor tadi, mengenal diri dan lingkungannya lewat mulut. Dia belajar tahu. Tahun kedua dia sudah mengenal ruang, belajar tentang kebersihan, melatih kebersihan diri, dan belajar mengendalikan rangsangan-rangsangan yang datang dari dalam dirinya. Tadi mau minta apa, bagaimana reaksi lingkungan, mau menangis seperti apa, bagaimana lingkungan, gitu ya. Terus pada masa berikutnya, tahapan kedua, masa di mana anak menggunakan panca inderanya untuk belajar mengenal lingkungannya. Ada masa-masa kenakalan, ada tentang orang tua, kata-katanya kasar, melanggar apa yang dilarang, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itu dia punya satu kebanggaan tersendiri. Aku bisa loh seperti ini, karena dia sambil mencari identitas diri dia. Balik ke panca indera. Panca indera kita kan ada 5. Yang paling utama yang sering dipakai adalah penglihatan dan pendengaran. Makanya kalau gangguan jiwa itu nanti yang namanya halusinasi, ada proses interaksi di dalam dirinya sendiri yang terjadi karena penginderaannya dia. Nah, penginderaan mana yang biasa dipakai? Kalau indera dengar ya bukan halusinasi dengar. Kalau lihat memang halusinasi lihat. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Freud ini juga punya tahapan-tahapan. Masanya Freud itu ada Oedipus kompleks. Ada Oedipus kompleks itu apa? Coba ada salah satu jelaskan ke Ibu, apa sih Oedipus kompleks? Yuk. Siapa yang bisa jelaskan? Oedipus kompleks. Halo. Halo. Ih, tidur ya? Halo. Izin menjawab, Ibu. Ya. Oedipus kompleks itu kondisi ketika adanya ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya, baik secara emosional maupun seksual. Oke, Oedipus kompleks. Nah, betul ya. Oedipus kompleks ini ketertarikan pada ibu atau bapak. Kalau anak perempuan ke bapak, kalau anak laki-laki ke ibu. Jadi ya, itu kalau kondisinya bagus, nggak masalah. Di usia 4 tahun, 5 tahun, dia mengenal lawan jenis. Ya, tapi proses mengenal lawan jenis ini juga nggak boleh salah. Kalau salah, maka dia Oedipus terjadinya. Nanti Oedipus ketika dia mencari pasangannya, maka dia mencari pasangannya yang lebih tua dari dia. Ya, lebih tua dari dia, jauh lebih tua dari dia. Karena berbagai hal seperti itu, ya. Nah, kemudian pada masa tadi anak-anak juga terjadi perkembangan ego. Di sini ego harus bisa dikendalikan. Di tubuh kita nggak kelihatan, aku lagi ngajar. Apa? Dari? Oh, ada. Ya udah, lumayan. Aku ngajar dulu. Oke. Perkembangan ego ini yang akan mengatur struktur ego di dalam kepribadian kita. Ya, mengatur struktur ego di dalam struktur kepribadian di dalam diri kita. Ya,
Apa saja unsurnya? Id, ego, super ego. Id selalu menuntut apa yang dia perlukan dia harus penuhi. Sifat id adalah seperti itu. Ego mementingkan dirinya sendiri. Super ego sebagai pengingat, ada norma lo, ada aturan lo yang harus penuhi. Norma sosial, norma agama, norma dalam keluarga. Nah, ini yang harus dikembangkan. Tiga-tiganya harus berkembang seimbang. Jangan salah satu yang menjadi lebih tinggi dari yang lain. Kalau perkembangan egonya terlalu besar, maka dia menjadi orang yang egois. Atau dia berkembang id-nya yang terlalu besar, maka dia orang selalu menuntut saja. Bahkan bisa melukai orang lain tanpa merasa bersalah. Atau dia menggunakan super egonya yang terlalu tinggi, maka selalu segala sesuatunya dipikirkan berdasarkan norma-norma dan aturan-aturan yang membatasi dia untuk bisa bergerak. Kalau ketiga-tiga unsur ini tidak bisa berbarengan bekerjanya, tapi terlepas satu dengan lainnya, maka orang tersebut, individu tersebut mengalami gangguan kepribadian yang sering kali kita sebut sebagai schizofrenia. Ya, ada kegoncangan di dalamnya, ada sikap yang tidak bisa dia untuk lakukan, keterbatasan apa, ada rasa tertekan. Karena tadi perkembangannya tidak sesuai. Oke. Nah, pada usia sekolah SD ini yang terjadi. Nanti Anda baca aja ya. Tunggu sampai jam 8 tuh. Nanti Anda belum diskusi. Kemudian masa kelas yang SD tapi SD-nya sudah mau kelas 5, kelas 6, ini yang terjadi. Minat terhadap lingkungan, dia mulai berpikir untuk kehidupan praktis sehari-hari, mulai realistis, rasa ingin tahunya besar, mau belajar, minat pada pelajaran-pelajarannya sudah mulai muncul, ya. Ada tugas-tugas yang diberikan dia selesaikan, mulai membentuk kelompok-kelompok sebaya. Ini yang terjadi, makin besar, tambah usia, makin banyak hal yang dia lakukan. Makin bisa dia menjadi pribadi yang sesuai. Pribadi yang sesuai artinya dia menjadi dirinya sendiri, tapi masih dipandang sebagai normal oleh lingkungan. Gitu ya. Pada masa usia sekolah, tentu seperti yang kita alami sebagai seorang remaja. Dia menjadi remaja yang seperti apa? Kreatifkah dia, edukatifkah dia, dan sebagainya. Sifat-sifat remajanya yang memang biasa. Tapi juga ada batas-batas yang harus dia ketahui sebagai seorang remaja. Ya, pada masa remaja sering muncul gejala negatif. Apa sih gejala negatifnya? Ini akan terjadi pada diri orang tersebut. Tidak tenang, suka kurang mau bekerja, nggak mau bergerak, mudah lelah, mudah banyak tidur kemana-mana dari masyarakat, atau dia bersikap agresif. Nah, masa remaja ini juga ada kesepian yang dialami, ada kebutuhan bisa diterima di dalam kelompok teman sebaya. Ya, kemudian nanti dia akan mencoba untuk mencari pedoman hidup yang sangat berarti buat dia, yang menurut dia itu cocok untuk pribadi dia. Pilih sama dia sendiri mana nilai-nilai yang mau dia pegang, gitu ya. Nah, untuk mahasiswa seperti Anda, mulailah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kenapa? Karena di batas usia 21 tahun, malah dia usia 17 ya sudah pegang KTP, dianggap sudah bisa dewasa, sudah bisa mewakili dirinya sendiri ketika berhadapan dengan kondisi kehidupan. Gitu ya. 21 tahun itu disebut juga sebagai dewasa justru. Ya, sudah bisa menentukan baik, buruk, benar, salah, iya boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Karena di usia itu, apalagi kita yang usia remaja sekarang ini, sebagai dengan status sebagai mahasiswa, dia harus melewati ini semua. Pendiriannya sudah tetap, punya keterampilan dan kemampuan.
Dia tahu tentang dirinya, identitas dirinya. Dia mau bergabung dalam kelompok-kelompok sosial. Dia punya sikap hidup yang baik. Dia memiliki nalar yang tinggi. Ya, Anda punya seperti itu enggak? Kalau punya berarti Anda tumbuh dengan berkembang dengan baik. Nah, oke. Tadi perkembangan apa? Intelektual dan perkembangan psikososial. Sekarang perkembangan emosi dan sosial. Emosi itu adalah dari diri kita sendiri. Apakah emosi kita itu emosi yang labil, emosi yang sudah mantap, emosi yang selalu meledak-ledak? Ini sangat tergantung dari apa yang dia terima di dalam kehidupan dia ketika situasi itu ada pada diri dia. Situasi apa, maka jawaban apa yang ada. Nah, itu yang terjadi pada seseorang. Atau dia nggak punya emosi sama sekali, emosinya tumpul. Dia mau diledekin apa, mau dikatain apa, mau dicuekin, mau nggak dikasih apa, cuek aja. Nah, tumpul emosi. Tapi sebagai seorang yang punya perkembangan emosi baik, dia akan terus berusaha memanage emosinya, meletakkan emosi ini sejajar, sejalan dengan situasi di lingkungan dia. Sehingga nanti tidak ada kekecewaan yang muncul, tidak ada emosi yang tidak terkendali pada waktu dia berusaha memenuhi kebutuhannya. Ada kepuasan tersendiri yang dia rasakan. Ya. Tapi kalau misalnya dia terjadi satu hal yang mengganggu dalam emosi dia, ya mungkin dia muncul dalam bentuk-bentuk perilaku fisik. Bisa dia nangis, bisa dia tertawa. Tergantung tadi, selaras sejajar enggak nih antara emosi yang ada pada diri dia saat itu dengan kondisi yang sedang dia alami. Gitu, ya. Perkembangan sosial ini akan mengikuti karena biasanya sosial merupakan interaksi kita dengan orang lain. Tidak ada manusia tidak berinteraksi dengan orang lain. Karena kita adalah manusia sosial, kita selalu berhubungan sosial dengan orang lain. Kita belajar dengan sosial dari orang lain. Ya, kita sangat mengetahui bagaimana lingkungan sosial kita dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Itu yang perlu kita lakukan, ya. Selanjutnya nanti pada usia dewasa semakin matang itu mulai masuk pada kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Ya, ini yang harus dia pegang betul. Sehingga pada saat dia memilih pasangan hidupnya, memilih karirnya, memilih teman-teman sosialnya, ini juga menjadi bahan pertimbangan apakah dia memilih yang tepat atau tidak tepat. Ketika dia bergaul dengan selebritis, tentu dia akan menyesuaikan dirinya dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau tidak mampu seperti itu, tentu membawa kekecewaan buat dia. Dia harus bertanya, apakah ini kehidupan sosial saya? Kalau iya, maka tidak boleh ada keluhan dan dia harus penuhi itu dengan cara dia. Tapi kalau tidak sesuai, ngapain kita mesti mendorong diri kita untuk memaksakan, menyesuaikan dengan lingkungan yang kita rasa tidak sesuai dengan kita. Ya, karena usia dewasa dia harus bisa menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan. Itu, ya. Nah, kemudian kita masuk pada usia senja, masuk pada lansia, di mana semua daya pikir, kemampuan fisik, kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi itu sudah menurun. Malah banyak hal-hal yang sudah dia gantungkan pada orang lain untuk mendapat bantuan dari orang lain. Tapi kalau lansia sekarang dipacu ya untuk tetap bisa hidup mandiri dan produktif yang sekarang. Kenapa?
Karena diharapkan lansia Indonesia tidak bergantung 100% pada orang lain. Dia bahagia karena dia masih bisa memberikan sesuatu untuk lingkungannya. Walaupun kita tahu bertambah usia semakin rentannya, maka dia akan berpikir bahwa proses kehidupan saya sudah di ujung. Sewaktu-waktu saya juga harus meninggalkan dunia ini berganti dengan generasi selanjutnya. Tapi proses untuk bisa masuk ke lansia, menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada diri dia, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, ini yang perlu dituntun. Karena terkadang lansia tidak mau atau tidak mudah untuk masuk pada proses seperti ini. Kadang tidak mengakui kelemahan yang saat ini dialami. Kadang tidak mengakui kekurangan yang ada pada diri. Ya, merasanya masih di usia dewasa saja. Oke, slide terakhir. Nah, yang terpenting buat kita semua menyadari bahwa lansia itu merasa kesepian kalau tidak ada anak-anaknya, tidak ada teman pensiunnya, tidak ada pasangan hidupnya, tidak ada yang membantu dia ketika dia membutuhkan dukungan, support. Anak kalau masih punya orang tua, bapak dan ibu, uruslah mereka dengan baik. Apalagi kalau masih punya kakek nenek, urus mereka dengan baik. Kesempatan ini baik untuk Anda. Sambil belajar, sambil menerima, sambil menikmati apa sih rasanya bersama dengan lansia. Karena usia kita belum tentu bisa sampai ke lansia. Ya, nah, perubahan-perubahan ini pada lansia, misalnya dia sakit, itu akan membuat dia kesal, mudah tersinggung, mudah putus asa. Ya. Ini yang harus kita dukung dari lansia kita, ya, sehingga lansia masih memiliki semangat hidup, masih bisa nolong dirinya sendiri, masih sehat, masih produktif. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk perkembangan dari mulai bayi sampai lansia. Ini nanti masing-masing ada keterkaitannya ya dengan topik-topik yang lain. Ada pertanyaan? 929 di sisa waktu masih ada diskusi ya. Sesuai dengan RPS lanjutkan untuk diskusi. Ibu stop share dulu. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya Elsa Kumalasari izin bertanya. Ya. Kalau biasanya kan ada ya Bu anak, misal anak laki-laki yang cemburu kalau ibunya itu misalnya didekati ayahnya atau lagi dua sama laki-laki siapapun itu, entah saudara atau apa, bahkan anak itu sampai mukul orang tersebutnya, itu apakah termasuk Oedipus kompleks Ibu? Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya Ibu? Terima kasih. Ya, Elsa, bagus. Jadi gini, dalam perkembangan anak nanti ada yang namanya puber pertama. Puber pertama itu yang tadi saya tanyakan di usia sekitar 3, 4 sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Ya, di usia-usia itulah dia jatuh cinta pada bapaknya kalau anak perempuan, anak laki-laki pada ibunya. Ini normal karena merupakan cara belajar atau proses belajar mengenal pasangan hidupnya nanti. Ya, kalau dia marah ibunya dideketin bapaknya pasti karena dia merasa itu saingan dia. Gitu ya. Demikian juga dengan bapaknya, kalau bapaknya dideketin ibu, dia marah kalau dia anak perempuan gitu ya. Tapi nanti pada usia masuk ke usia sekolah itu berubah lagi. Dia menyayangi ibunya perempuan, yang laki-laki menyayangi bapaknya. Berubah lagi, menjadi dirinya lagi. Nanti berubah lagi di remaja. Dalam kaitannya mencari pasangan lagi. Ya, jadi laki-laki menemukan pasangannya perempuan, perempuan menemukan pasangannya laki-laki. Itu di remaja. Terus berlanjut sampai dewasa muda. Di dewasa muda ada proses di situ menseleksi, menarik kesimpulan, memutuskan bahwa inilah pasangan saya. Baru dia tentukan, oh ini yang saya pilih sebagai pasangan hidup saya, mendampingi saya sampai
lansia nanti. Ada proses di dalamnya. Perempuan, ya dari kecil tadi pertukaran dulu. Perempuan sayangnya pada bapaknya, laki-laki, anak laki-laki sayangnya pada ibunya. Nanti di SD balik lagi. Nah, kalau dibilang 17 tahun di remaja, ya tadi puber kedua. Ya, dia mencari lagi pasangan yang berbeda, balik lagi dicari pasangannya, laki-laki menemukan perempuan, perempuan menemukan laki-laki, seperti itu. Terus kalau orang bilang rumornya ada nih 40 tahun kembali ke puber katanya, mau bergaya lagi, sepatunya putih, udah nggak bisa, itu nggak ada puber ketiga, ya pubernya cuma 2 aja, dalam rangka tadi mencari pasangan yang tepat nantinya untuk dijadikan sebagai pasangan hidup dia kelak. Nah, ketika pasar remaja dia mencari, rata-rata dia mencari seperti apa? Saya tidak mungkin mencari, sebagai perempuan saya tidak mungkin mencari karakteristik calon pasangan saya kelak adalah seperti om saya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang hidup berdampingan dengan saya, yang sering saya lihat, yang sering saya identifikasi adalah bapak saya. Oleh karena itu ketika mencari pasangan hidup, saya paling tidak mendekati karakteristik bapak saya. Karena menurut mata perempuan tadi, bapak saya adalah yang idealnya. Sebagai orang yang melindungi saya, sebagai orang yang membantu saya. Seperti itu. Ya. Nanti paling tidak seperti itu. Bagaimana dengan yang laki-laki? Sama. Karena proses yang dari kecil tadi, dia sudah mengenal ibunya sebagai lawan jenis, kemudian di remaja dia mengenal teman perempuannya sebagai lawan jenis, dia akan mencari figur yang seperti ibunya. Paling tidak mendekati ibunya. Yang nanti dia akan anggap, ibu sifatnya seperti apa sih? Nah, seperti itulah yang dia inginkan untuk menjadi pasangan hidup dia. Gitu ya. Nah, proses tadi ketika di kanak-kanak harus berjalan normal. Nggak boleh nggak normal. Maksudnya dia sayang banget sama ibunya sampai dia marah banget. Oh, itu nggak normal. Karena nanti dengan sendiri akan hilang dan kembali menjadi dirinya lagi. Yang akan susah adalah ketika single parent. Karena single parent tidak bisa mengidentifikasi peran ibu, terus peran perempuan seperti apa, peran laki-laki seperti apa. Kalau bapak ibunya lengkap, dia bisa mengidentifikasi peran ibu, bisa mengidentifikasi peran bapak. Kalau dia dibesarkan hanya oleh ibu, maka yang teridentifikasi adalah peran ibu saja, peran perempuan. Kalau dia dibesarkan oleh seorang bapak, maka peran bapak saja yang dia kenal. Gitu ya. Sebagaimana ngatasinya? Dia harus dilibatkan pada lingkungan keluarganya. Kalau ibunya yang berperan, ibunya yang single parent, dia harus dikenalkan pada adik ibunya yang laki-laki. Dipertemukan sering, mungkin jalan bareng, mungkin tahu bagaimana bermain dan sebagainya dengan adik ibunya yang laki-laki, sehingga nanti dia tetap bisa mengenal dua karakteristik ini. Demikian juga kalau dia single parent-nya adalah bapaknya. Harus dia kenal karakteristik adik perempuan dari bapaknya. Sehingga tetap lengkap. Gitu, ya. Oke, cukup ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya. Nah, ada yang namanya penis envy di usia tadi. 3 tahun sampai 5 tahun. Kenapa penis envy? Penis envy itu dimiliki oleh perempuan. Perempuan itu iri sekali dengan laki-laki. Karena laki-laki pipisnya bisa berdiri. Perempuan nggak punya penis. Pipisnya harus jongkok. Nah, dia kesal di situ. Itu yang disebut dengan penis envy. Kenapa saya pipisnya harus jongkok dan tidak berdiri? Ya. Oke, mungkin itu ya. Yuk, kalau nggak ada lagi tugas ya. Mana Sipen siapa? Ya izin Ibu, saya Sipen ya. Rizka Purnata. Nanti lihat di RPS, Neng ya. Lanjutkan lagi tugas yang di RPS. Masuk ke dalam kelompok.
lanjutkan, nanti kirim kayak kemarin. Ya. Kan ada tugas. Lihat di RPS-nya, tugasnya dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ada 4 kelompok. Nanti sudah itu tugasnya dikirim ke si pen. Nanti dikirim ke ibu. Gitu tugasnya ya. Untuk individu masing-masing harus merangkum tuh apa yang dari ibu dipelajari lagi. Nanti ibu kirim. Ibu mau pegang dulu ini, ibu kirim ya, soalnya ngajar 3 kelas. Terus nanti ditambah dengan hasil tugas kelompok gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin cukup ya. Ibu nanti jam berapa nih masuk ke kelas berikutnya? Jam 10 ya? Permisi Bu, izin masuk. Nah, kenapa? SS dulu, Neng. Saya izin masuk Bu, mau bertanya. Oh iya, boleh. Sebelumnya saya Farisa, izin bertanya Bu perihal ini. Jadi gini Bu, kan biasanya para ibu hamil zaman sekarang itu suka pakai alat namanya baby plus ya Bu. Itu baby plus yang dipasang di perut. Nah, itu katanya kalau misalnya kata ibu-ibu zaman sekarang itu kayak alat sekolah bayi dalam kandungan gitu, Bu. Biasanya itu dipakai sekitar usia kehamilan 18-32 minggu. Katanya itu dipercaya bisa bantu mencerdaskan bayi, Bu, ketika nanti bayinya sudah lahir. Apakah hal itu benar, Bu? Ya, terus terang ibu belum pernah lihat alatnya. Ya, alatnya berfungsi sebagai apa? Apakah dia menggunakan magnet atau dia menggunakan aliran listrik? Nah, itu harus dipelajari dulu. Ibu belum pernah lihat alatnya. Yang jelas gini loh, Neng. Untuk stimulasi bayi dalam kandungan, tidak perlu alat yang mahal. Cukup kita perdengarkan musik klasik. Nanti dia hafal, dia tahu musik. Ini sudah dilakukan sama anak saya selama kehamilan tuh musik klasik itu dia putar terus. Ya, 1. Jadi bayinya mendengar. Jangan pikir bayi tidak mendengar loh dari luar. Ya, jadi jangan ibunya sedih. Kalau ibunya sedih dia ikut sedih di dalamnya. Jangan ibunya marah-marah, berantem sama bapaknya, dia tahu. Karena dia satu aliran sama ibunya. Ya, tapi dia merekam apa yang terjadi. Berilah stimulasi yang baik. Ajak bicara sambil mengelus perut ibu. Ibunya yang harus bilang, nak, kamu sehat ya, gerakanmu bagus ya. Nanti kita lahirannya di rumah sakit ya. Gak lahir normal aja, gak usah pakai seksio. Nah, itu dilakukan, itu stimulasi dia. Dikasih gizi yang baik, ibunya happy gitu loh. Ya, nah, kita lihat lagi alat yang ditawarkan itu belum tentu betul gitu. Karena pengaruh-pengaruh dari magnet ada, pengaruh dari listrik ada. Kita manusia ini kan ada listriknya juga. Berapa banyak listriknya? Apa yang dirangsang oleh listrik itu harus kita pelajari. Apalagi kalau dia baru keluar, kita belum tahu uji cobanya seperti apa, gitu ya. Kita lihat dulu. Yang sederhana saja yang bisa kita lakukan. Bukan cuma dalam kandungan yang harus kita stimulasi, tapi ketika dia sudah lahir dari magnet pertama, itu kasih sayang ibu harus tumpah ke dia. Merasa dia sebagai bayi yang diharapkan, bukan anak yang tidak diinginkan. Itu ya. Kalau dia merasa sebagai anak yang tidak diinginkan, baru susah buat dia berkembang. Apa yang dia lakukan pasti salah aja di mata ibunya. Ya, jadi dia sumber petaka, sumber pertengkaran dalam keluarga. Nah, ini yang harus dihindari. Gitu. Ya, oke itu. Nanti tolong cariin itunya, alatnya, coba kamu browsing alatnya apa, kemudian peruntukannya untuk apa yang terjadi pada proses
penggunaan alat tersebut sehingga kamu jelas. Ya. Oke deh. Cukup ya? Ya Bu, baik cukup. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Si Pen, Ibu rasa cukup ya? Udah di SS belum? Ya, Ibu maaf izin tanya buat yang tugas kelompok itu maksudnya gimana ya Bu? Soalnya di RPS adanya yang resume individu doang Ibu. Yang dari itu pasien mahasiswa yang 40 menit terakhir. Kan 60 Ibu, 40 mahasiswa. Yang 40 apa? Oh, yang mahasiswa mencari sebentar. Yang 40 menit itu kerjakan kelompok saya. Bagi 44 kelompok. Masing-masing kelompok kerjakan yang tugas di 40 menit itu. Oh, yang prinsip tahap perkembangan menurut ahli itu ya, Bu? Iya. Cari, nanti dia belajar. Nanti hasilnya kumpulkan. Jadi yang namanya 40 menit itu diskusi kelompok. Pemahaman 60 menit, ibunya masuk menjelaskan, dosennya masuk menjelaskan. 40 menit diskusi kelompok untuk melengkapi materi yang Ibu sampaikan. Gitu, Neng. Semua seperti itu. Ya. Oke. Sudah di SS belum? Untuk dalam hasilnya yang tugas kelompok itu dalam bentuk apa ya, Bu? Resume atau PPT atau gimana? Kalau jumlahnya banyak ya jangan resume. Uraian aja konsepnya apa. Jadi nggak usah bikin kayak makalah, nggak usah. Bukan makalah ya ada kata pengantar, ada nggak usah. Jadi langsung dapat materi perkembangan, proses perkembangan. Nanti Anda apa yang Anda dapat di situ. Itu langsung aja itu ya. Langsung ke materi proses perkembangannya. Nggak usah bikin makalah ya. Oke. Sudah di ACS belum? Kalau sudah biar Ibu keluar dari room ini. Iya Ibu, izin SS dulu ya Ibu. Ya. Untuk ini Chandra sama Salsabila apa bisa on cam? Baik, satu. Baik, sudah Ibu. Sudah. Kalau nggak salah kan mahasiswa harus di kelas ya. Memang harus ini Zoom terus. Izin jauh Ibu, untuk beberapa mata kuliah ada yang luring, ada yang emang masih daring Ibu. Oh iya. Yang Ibu kemana? Kan hibrid Ibu bilang. Hibrid itu artinya luring dan daring. Nanti habis ini kalian luring apa daring? Habis ini nanti jam 1 luring Ibu bahasa Inggris di kampus. Oh, sekarang masih pada di rumah berarti. Iya. Iya. Ya udah ya. Nanti kalau Ibu ininya daring, siap daring ya. Daring luring ya. Jangan nyengir kamu. Oke deh. Ibu pamit duluan ya, kerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang di RPS. Selamat pagi. Oke, dia masih pagi ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Pamit duluan ya.